Hai Sobat Unik, tahukah kamu apa itu antropometri? Oke, aku jelasin ya. Antropometri berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti mengukur. Jadi, antropometri adalah pengukuran ukuran tubuh atau ciri-ciri fisik lain dari tubuh yang berkaitan dengan desain barang untuk digunakan manusia. Dengan mengetahui dimensi tubuh pekerja, maka alat, tempat kerja, dan produk dapat dirancang sesuai dengan dimensi tubuh pekerja, sehingga tercipta kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi data antropometri? Yang pertama, usia. Kedua, jenis kelamin. Ketiga, suku atau ras. Keempat, variabilitas jenis pekerjaan. Yang kelima, kondisi sosioekonomi. Untuk pengukuran dimensi tubuh manusia itu sendiri dibedakan menjadi dimensi statis dan dimensi dinamis. Pengukuran dimensi tubuh manusia statis lebih mudah daripada yang dinamis. Hal ini dikarenakan dimensi tubuh statis mencakup pengukuran seluruh tubuh dalam posisi standar dan diam, baik dalam posisi berdiri maupun posisi duduk. Inilah berbagai dimensi tubuh manusia yang sering digunakan dalam berbagai proses perancangan. Tinggi badan tegak atau TT. Dimensi ini diukur dari jarak vertikal telapak kaki sampai ujung kepala paling atas, dengan subjek berdiri tegak dan mata memandang lurus ke depan. Tinggi mata berdiri atau TMB. Dimensi ini diukur dari jarak vertikal dari lantai sampai ujung mata bagian dalam atau dekat pangkal hidung, dengan subjek berdiri tegak dan mata memandang lurus ke depan. Tinggi bahu berdiri atau TBB. Dimensi ini diukur dari jarak vertikal dari lantai sampai tulang bahu yang menonjol pada saat subjek berdiri tegak. Tinggi siku berdiri atau TSB. Dimensi ini diukur dari jarak vertikal dari lantai ke titik pertemuan antara lengan atas dan lengan bawah, dengan subjek berdiri tegak dan kedua tangan tergantung secara wajar. Tinggi pinggul atau TP. Dimensi ini diukur dari lantai sampai pinggul secara vertikal dengan posisi berdiri. Tinggi buku jari berdiri atau TBJB. Dimensi ini diukur dari lantai sampai metakarpal secara vertikal dalam posisi berdiri. Tinggi ujung jari berdiri atau TUJB. Dimensi ini diukur dari lantai sampai ujung jari secara vertikal dalam posisi berdiri. Tinggi duduk atau TD. Dimensi ini diukur dari permukaan tempat duduk sampai kepala bagian atas secara vertikal dalam posisi duduk tegak. Tinggi mata duduk atau TMD. Dimensi ini diukur dari permukaan tempat duduk sampai mata secara vertikal dalam posisi duduk. Tinggi siku duduk atau TSD. Dimensi ini diukur dari permukaan tempat duduk sampai bagian bawah siku secara vertikal dalam posisi duduk. Tinggi bahu duduk atau TBD. Dimensi ini diukur dari permukaan tempat duduk sampai bahu bagian atas. Tinggi popliteal atau TPO. Dimensi ini diukur dari lantai sampai popliteal atau lutut bagian belakang secara vertikal dalam posisi duduk. Tinggi lutut atau TL. Dimensi ini diukur dari lantai sampai lutut bagian atas secara vertikal dalam posisi duduk. Panjang paha atau PP. Dimensi ini diukur dari lutut bagian luar sampai pantat secara horizontal dalam posisi duduk. Panjang popliteal pantat atau PPP. Dimensi ini diukur dari lutut bagian dalam sampai pantat secara horizontal dalam posisi duduk. Lebar bahu atau LB. Pengukuran lebar bahu terdiri dari dua jenis pengukuran, yakni pengukuran deltoid dan akromial. Pengukuran deltoid adalah pengukuran jarak antara otot deltoid bagian luar kanan dan kiri yang diukur secara horizontal.
Sedangkan pengukuran akromial adalah pengukuran jarak antara tulang akromial kanan dan kiri yang diukur secara horizontal. Jangkauan vertikal duduk atau JVD. Dimensi ini diukur dari alas duduk sampai ujung jari secara vertikal dalam posisi duduk. Jangkauan vertikal berdiri atau JVB. Dimensi ini diukur dari lantai sampai ujung jari secara vertikal dalam posisi berdiri. Jangkauan horizontal duduk atau JHD dan jangkauan horizontal berdiri atau JHB. Dimensi ini diukur dari tulang akromial sampai ujung jari secara horizontal dalam posisi duduk maupun posisi berdiri. Nah, Sobat Unik, dalam pengaplikasian data antropometri biasanya menggunakan konsep nilai persentil. Persentil menunjukkan jumlah bagian per 100 orang dari suatu populasi yang memiliki ukuran tubuh tertentu. Dalam antropometri, persentil digunakan untuk mengukur dan membandingkan data antropometri individu dengan populasi referensi. Terdapat 3 nilai persentil yang biasanya digunakan dalam perancangan, yakni persentil kecil, persentil besar, dan persentil tengah. Data antropometri sering diasumsikan berdistribusi normal, sehingga persentil tengah atau persentil 50 sama nilainya dengan nilai rata-rata dari sebuah distribusi. Pemilihan persentil bergantung pada karakteristik dimensi rancangan. Persentil 5 atau ditulis seperti ini. Digunakan sebagai nilai persentil kecil dan persentil 95 ditulis seperti ini. Digunakan sebagai nilai persentil besar untuk mengakomodasi 95% dari populasi atas dasar pertimbangan bahwa akan selalu ada sekitar 5% populasi yang memiliki antropometri yang sangat ekstrim. Mudah kan belajar antropometri? Semangat selalu ya!